Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, setiap orang yang telah berkeluarga, setiap orang yang telah mengarungi kehidupan rumah tangga tentu menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya bersama dengan istri yang tercinta, bersama dengan anak-anak yang tersayang. Hal ini merupakan perwujudan rasa cintanya kepada mereka. Kecintaan ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada jiwa setiap manusia. Sehingga kita melihat begitu perhatiannya seorang suami kepada istrinya, begitu perhatiannya seorang suami kepada anak-anaknya, begitu rasa sayangnya seorang suami kepada istrinya, begitu rasa cintanya seorang suami kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14, Zujina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarah minaz zahab wal fidah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini. Manusia memandang indah, manusia memandang menawan terhadap hal-hal yang mereka sukai, terhadap hal-hal yang mereka cintai. Dari apa? Yang pertama, minan nisa, dari wanita-wanita. Sehingga kita lihat seorang suami cinta sekali kepada istrinya, cinta sekali kepada kasihnya yang ia telah nikahi. Wal banin, yang kedua adalah kepada anak-anak. Meskipun ayahnya ataupun orang tuanya seorang yang jahat misalkan, tapi kecintaan terhadap anak pun terwujudkan, kecintaan terhadap anak pun terrealisasikan. Yang selanjutnya yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarah, yaitu dari harta yang banyak. Harta yang banyak ini di sini meliputi zahab, itu emas, wal fiddah, kemudian perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan juga sawah ladang. Kalau kita lihat ternyata memang manusia secara fitrahnya, secara dari sananya mencintai hal seperti ini. Sehingga ada yang memang kesukaannya terhadap emas, yang mengumpulkan perhiasan emas, ada yang kesukaannya terhadap perak, ada yang kesukaannya terhadap sawah ladang, dan yang lain-lain. Para pendengar yang budiman, bersamaan dengan itu, nikmat keberadaan wanita, nikmat keberadaan istri dan juga anak-anak sekaligus juga merupakan ujian. Jadi ketika seorang suami mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, istri yang ada di hadapannya, istri yang senantiasa selalu berada di sisinya, anak yang senantiasa ia candai, anak yang senantiasa membahagiakan relung hatinya, ini merupakan ujian, merupakan cobaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada para suami. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Quran surat Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Para pendengar yang budiman, di sini kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Jadi status istri dan anak menjadi aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah
melalaikan kalian hingga terjerumus ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang. Kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta, salah menempatkan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, dengan menuruti semua keinginan mereka meskipun bertentangan dengan syariat Islam, yang pada gilirannya ini akan menghancurkan keluarga, yang pada gilirannya merusak kebahagiaan hidup, yang pada gilirannya akan menjerumuskan mereka ke dalam lubang api neraka Jahannam. Oleh karena itu kita dapati kadang seorang istri memerintahkan pada suaminya agar suaminya mendatangi dukun, karena usaha suami sedang pailit misalkan, usaha suami sedang tidak mujur, sehingga seorang suami dengan kecintaan yang buta, dengan kasih sayang buta, menempatkan kasih sayang tidak pada tempatnya, menempatkan cinta tidak pada tempatnya, ia rela mengantarkan istrinya datang ke dukun demi kesuksesan duniawi yang semu. Ingat, demi kesuksesan dunia yang semu. Padahal mendatangi dukun adalah suatu hal yang merupakan perbuatan dosa besar. Para pendengar yang budiman, kalau kita lihat tafsir dari Al-Quran surat Taghufun ayat 14 yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim Rahman, beliau mengatakan, karena jiwa manusia memiliki fitrah cinta istri dan cinta kepada anak-anak, maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar jangan sampai kecintaan ini menjadikan mereka menuruti semua keinginan istri dan anak-anak mereka dalam hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi para hamba untuk selalu melaksanakan perintah dan mendahulukan keridhaannya. Ini ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ucapan yang sangat bagus sekali, ucapan yang sangat berharga sekali. Hendaknya ini menjadi petuah bagi kita, menjadi nasihat bagi kita semuanya. Sebagai seorang suami, maka jangan sampai kecintaan suami kepada istrinya malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kita dapati banyak seperti itu. Seperti misalkan seorang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, belikan parfum yang paling bagus, belikan parfum yang aromanya sangat wangi sekali, saya gunakan untuk di luar rumah, saya kenakan di luar rumah." Kemudian sang suami pun menurutinya. Padahal hal ini dilarang oleh syariat Islam. Ya, hal ini dilarang oleh syariat Islam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di barang siapa di antara wanita mengenakan parfum, kemudian ia melewati sekumpulan laki-laki, ia ingin para laki-laki mencium aroma wanginya, fayyazaniyah, maka orang itu adalah pelacur." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang suami hendaknya tidak buta kecintaannya, kasih sayangnya tidak buta.